Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 10 IPA 3. Anggota Nopi Rahmawati, Ruslandi, Siti Hasanah. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad 5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat Kota Tenggarong, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Karena memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh akibat kurangnya sumber sejarah. Keberadaan kerajaan tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu berjumlah 7 buah. Yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dapat disimpulkan tentang keberadaan kerajaan Kutai dalam berbagai aspek kebudayaan antara lain politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai bernama Kudungga. Raja-raja kerajaan Kutai. Yang pertama, Raja Maharaja Kudungga adalah raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Dapat kita lihat, nama raja tersebut masih menggunakan nama lokal, sehingga para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah Pasco. Kemudian, raja kedua yaitu Maharaja Asmawarman. Prasasti Yupa menceritakan bahwa Raja Asmawarman adalah raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda pada masanya. Upacara-upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta ketika ingin memperluas wilayahnya. Dalam upacara itu, dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Pelepasan kuda-kuda itu diikuti oleh prajurit kerajaan Kutai. Maharaja Mulawarman merupakan raja ketiga dari kerajaan Kutai. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Asmawarman yang menjadi penerusnya. Nama Mulawarman dan Asmawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya. Rakyat-rakyatnya hidup tentram dan sejahtera, hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang amat banyak. Raja keempat dari kerajaan Kutai yaitu bernama Maharaja Irwansyah. Untuk raja yang kelima bernama Maharaja Sri Aswawarman. Untuk raja yang keenam Maharaja Marawijaya Warman. Dan untuk raja yang ketujuh bernama Maharaja Gajayana Warman. Untuk raja yang ke-8 yaitu Maharaja Tunggawarman. Untuk raja yang ke-9 yaitu Maharaja Jayanaga Warman. Dan untuk raja yang ke-10 bernama Maharaja Nalasinga Warman. Itu sejarah peninggalan kerajaan Kutai. Beberapa peninggalan sejarah kerajaan Kutai masih bisa kita temukan di Museum Mulawarman yang letaknya ada di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Peninggalannya yaitu sebagai berikut. 1. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah salah satu peninggalan sejarah kerajaan Kutai yang paling tua. Benda bersejarah satu ini merupakan bukti terkuat adanya kerajaan Hindu yang bercokol di atas tanah Kalimantan. Sedikitnya ada 7 prasasti Yupa yang hingga kini masih tetap ada. 2. Ketopong Sultan. Ketopong Sultan adalah mahkota Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas. Beratnya 1,98 kg dan saat ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta.
Ketopong Sultan Kutai ditemukan pada tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara di Museum Mulawarman sendiri. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa adalah peninggalan sejarah Kerajaan Kutai yang ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Penemuan terjadi pada tahun 1890 oleh seorang penduduk di sekitar Danau Lipat. Muara Kaman, kalung Ciwa sendiri hingga saat ini masih digunakan sebagai perhiasan kerajaan dan dipakai oleh Sultan saat ada pesta penobatan Sultan baru. Keempat, kalung uncal. Kalung uncal adalah kalung emas seberat 170 gram yang dihiasi liontin berelief cerita Ramayana. Kalung ini menjadi atribut kerajaan Kutai Martadipura dan mulai digunakan oleh Sultan Kutai Kartanegara pasca Kutai Martadipura berhasil ditaklukkan. Adapun berdasar penelitian para ahli, kalung uncal sendiri diperkirakan berasal dari India, Ujhele. Di dunia saat ini hanya ada 2 kalung uncal, satu berada di India dan satunya lagi ada di Museum Mulawarman, Kota Tenggarong. Yang kelima, kura-kura emas. Peninggalan sejarah Kerajaan Kutai yang menurut saya cukup unik adalah kura-kura emas. Benda ini sekarang ada di Museum Mulawarman. Ukurannya sebesar setengah kepalan tangan. Dan berdasarkan label yang tertera di dalam etalasenya, benda unik ini ditemukan di daerah Longlalang, daerah yang terletak di hulu Sungai Mahakam. Adapun berdasar riwayat, benda ini diketahui merupakan persembahan dari seorang pangeran dari kerajaan di Cina bagi sang putri Raja Kutai, Aji Bidara Putih. Sang pangeran memberikan beberapa benda unik pada kerajaan sebagai bukti kesungguhannya yang ingin mempersunting sang putri. Yang keenam, pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai terbuat dari emas padat. Pada gagang pedang terukir gambar seekor harimau yang sedang siap menerkam. Sementara pada ujung sarung pedang dihiasi dengan seekor buaya. Pedang Sultan Kutai saat ini dapat Anda lihat di Museum Nasional Jakarta. Dan yang terakhir, ketujuh, tali juwita. Tali juwita adalah peninggalan kerajaan Kutai yang menyimbolkan 7 muara dan 3 anak sungai, yaitu Sungai Kelinjau, Belayan, dan Kedang Pahu, yang dimiliki Sungai Mahakam. Tali juwita terbuat dari benang yang banyaknya 21 helai dan biasanya digunakan dalam upacara adat Bepelas. Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini karena beliau begitu bijaksana dan royal bagi hal-hal yang religius. Para Brahmana dihadiahi emas, tanah, dan ternak secara adil. Pengadaan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau prakeswara, dan dibuktikan juga dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Jumlah 20.000 ekor sapi ini membuktikan bahwa pada masa itu Kerajaan Kutai telah mempunyai kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini, Kutai Martadipura, berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama, Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa negara Kartanegama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.